Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, selamat datang kembali di podcast kita, podcast mingguan. Nah, kali ini saya sebagai host di sini, Nazo Febriksan. Kita langsung aja masuk ke segmen pertama. Aku mau nanya nih sama kalian. Gimana sih perasaan teman-teman ketika kalian mencari nasabah? Mungkin ada yang bisa jawab? Baik, aku jawab ya Kak. Perasaan dalam mencari nasabah itu menurut aku yang pertama penting untuk memiliki mental yang kuat ya Kak. Dan tidak semua orang akan langsung tertarik dengan produk atau layanan yang kita tawarkan. Dan tidak mudah menyerah dalam mencari nasabah. Belajar dari pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan. Jadi intinya untuk meyakinkan nasabah tersebut, penting untuk membangun kepercayaannya, memberikan pemahaman yang jelas tentang produk atau layanan, dan menunjukkan bagaimana produk atau layanan tersebut yang tidak dimengerti oleh nasabahnya. Jadi kami tahu nih Kak, apa yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah tersebut. Baik, seperti itu Kak. Saya izin menambahi jawaban dari teman saya ya. Terus kita juga tuh bisa tunjukkan testimoni atau pengalaman nyata. Misalnya tuh kayak nasabah kami yang buka rekening bisnis di sini sekarang sudah dapat pembiayaan untuk perluasan usahanya loh Pak atau Bu. Karena cerita nyata itu lebih meyakinkan daripada teori. Baik. Ngomong-ngomong soal produk nih, di antara banyaknya produk muamalat, rata-rata nasabah kalian itu lebih tertarik di produk apa sih? Kakaknya mau jawab? Ya, boleh. Kalau menurut saya, banyak nasabah saya nih yang saya dapat, dia lebih menyukai asuransi pendidikan. Karena yang saya lihat tuh banyak orang tua yang khawatir sama masa depan pendidikan anaknya. Nah, asuransi pendidikan kayak Hijrah Cendekia inilah yang bisa menjadi solusi mereka. Karena walaupun terjadi sesuatu pada pencarian nafkah mereka, pendidikan anak mereka tetap aman. Apalagi nih masa sekolah kan biaya sekolah itu mahal banget ya kan. Terus asuransi pendidikan inilah yang juga akan berbasis syariah ini yang aman dan sesuai prinsip Islam. Kalau menurut saya sih Kak, yang paling banyak disukai itu tabungan hijrah ya Kak, tabungan IB hijrah. Soalnya itu simple Kak, bebas biaya admin bulanan juga dan udah berbasis syariah juga Kak. Tapi selain itu, pembiayaan rumah IB muamalat juga sering ditanya ini Kak, apalagi buat pasangan muda yang pengen cicilan tetap dan halal. Gitu sih Kak menurut saya. Saya ingin menambahkan sedikit. Kalau menurut saya ya Kak, itu talangan haji sih. Karena di bank muamalat, solusi keuangan yang tepat untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak peminat karena prosesnya mudah, cepat, dan bunganya kompetitif. Kami memiliki tim yang siap membantu dalam proses pengajuan dan pelunasan. Talangan haji di bank muamalat telah dipercaya oleh banyaknya jamaah haji sih. Itu aja sih Kak. Nah, yang terakhir nih, gimana sih cara menghilangkan keraguan nasabah tuh ketika dia memilih untuk membuka bank muamalat? Bangun kepercayaan lewat komunikasi yang jelas. Yang pertama, jelaskan bahwa Bank Muamalat adalah bank murni syariah pertama di Indonesia sejak tahun 1991 dan sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS serta OJK. Berikan informasi yang jujur, jelas, dan tidak memaksa. Contoh, tabungan IB Hijrah tanpa biaya admin bulanan, pembiayaan rumah IB dengan cicilan tetap, tanpa bunga, dan halal. Ceritakan pengalaman nasabah lain yang puas dan mendapatkan manfaat nyata. Banyak calon nasabah belum paham bedanya bank syariah dan konvensional. Jelaskan prinsip akad, tolong-menolong, tanpa riba, dan keberkahan dengan bahasa ringan. Misalnya, mulai dari tabungan dulu. Setelah merasakan kenyamanannya, mereka lebih terbuka ke produk lain seperti pembiayaan atau investasi emas.
Baik. Terima kasih untuk teman-teman tentang info-info tentang bank muamalatnya. Ini sangat membantu untuk kita semua karena kita bisa mengetahui bank muamalat itu seperti apa, nilai-nilai plusnya gitu ya. Oke, mungkin podcast kita hari ini saya cukupkan untuk bertanya itu dulu. Mungkin kita lanjut minggu depan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir siang hari ini. Semoga kita sehat selalu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.